Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi faktor kompresibilitas. Yang dimana saya sebagai moderator, saya Kamelia Nadia Putri dari NIM 20. Saya Alisa Maulida Syahla dari NIM 22. Saya Risya Nadia Putri dari NIM 42. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan yang pertama itu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Alisa. Di sini ada latar belakang. Gas sebagai salah satu wujud zat memiliki sifat yang mudah mengikuti ruang yang ditempatinya. Dalam ilmu fisika dan kimia, perilaku gas umumnya dijelaskan melalui hukum gas ideal yang menghubungkan tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol. Namun, pada kondisi tekanan tinggi dan suhu rendah, gas nyata tidak selalu mengikuti hukum tersebut secara sempurna. Untuk mengukur tingkat penyimpangan ini, digunakan parameter yang disebut faktor kompresibilitas. Besaran ini dipengaruhi oleh tekanan, suhu, serta interaksi antar molekul gas. Pemahaman mengenai faktor kompresibilitas sangat penting, terutama dalam bidang teknik kimia, fisika, dan industri gas, karena memungkinkan perhitungan sifat-sifat gas secara lebih akurat pada kondisi nyata. Apa itu faktor kompresibilitas? Faktor kompresibilitas atau satuannya Z adalah parameter yang menunjukkan tingkat penyimpangan gas nyata dari gas ideal. Nilai Z mendekati 1 pada tekanan rendah dan suhu tinggi, namun menjauh 1 pada tekanan tinggi atau suhu mendekati titik kritis. Secara matematis dirumuskan sebagai Z sama dengan PV per RT. Selanjutnya, berikut adalah gambar grafik yang menunjukkan faktor kompresibilitas terhadap tekanan pada beberapa suhu yang berbeda. Nilai Z menunjukkan seberapa jauh gas nyata menyimpang dari gas ideal. Z sama dengan 1, maka gas berperilaku seperti gas ideal. Jika Z lebih kecil dari 1, maka gaya tarik-menarik antar molekul lebih dominan atau gas lebih mudah dimanfaatkan. Jika Z lebih besar dari 1, maka gaya tolak-menolak antar molekul lebih dominan atau gas lebih sulit dimanfaatkan. Setiap garis menunjukkan suhu berbeda, yaitu pada suhu tertinggi 300 Kelvin, kurva hampir di sekitar Z sama dengan 1, yang artinya gas mendekati perilaku gas ideal. Di suhu 200 sampai 150 Kelvin, kurva turun di bawah Z sama dengan 1, lalu naik lagi, yang artinya pada tekanan tertentu, gaya tarik antar molekul cukup kuat. Di suhu terendah, yaitu 130 sampai 110 Kelvin, penyimpangan makin besar dan mendekati titik kritis. Pada grafik, ada tanda titik kritis. Ini adalah kondisi batas antara fase gas dan cair di mana sifat gas berubah drastis. Selanjutnya. Di sini ada beberapa persamaan. Ada Virial, van der Waals, dan Redlich-Jong. Persamaan Virial. Persamaan keadaan virial menyajikan produk PV sebagai ekspansi seri. Ekspansi yang paling umum adalah P RT per V ditambah B T per V pangkat 2 tambah C T
per V-3, di mana perhatian terfokus pada BT karena ini mewakili koreksi orde pertama terhadap hukum gas ideal. Fungsi BT, CT, dan seterusnya harus ditentukan untuk gas tertentu. Oke, selanjutnya itu ada persamaan van der Waals. Yang dimana untuk persamaan van der Waals sendiri ini ada P ataupun tekanan sama dengan RT, R itu refrigeran, T itu suhu dibagi dengan V min B, V-nya kecepatan, dikurangin dengan percepatan dibagi kecepatan kuadrat. Terus di sini untuk persamaan van der Waals sendiri itu merupakan persamaan keadaan untuk gas real yang mengoreksi persamaan gas ideal, yang berarti bahwa persamaan van der Waals ini merupakan versi perbaikan dari persamaan gas ideal. Next. Selanjutnya itu ada persamaan Redlich-Kwong. Untuk persamaan ini itu ada P sama dengan RT per V min B, yang dikurangi percepatan dibagi dengan kecepatan buka kurung V plus B akar dari T, suhu. Untuk persamaan Redlich-Kwong merupakan salah satu persamaan keadaan gas nyata yang dikembangkan oleh Otto Redlich dan Joseph Kwong pada tahun 1949. Persamaan ini merupakan penyempurnaan dari persamaan van der Waals dengan tujuan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dalam memprediksi perilaku gas, terutama pada kondisi tekanan dan suhu yang bervariasi. Jadi persamaan yang Redlich-Kwong ini merupakan penyempurnaan dari persamaan van der Waals. Next. Oke, di sini ada contoh soal yang dimana kita untuk contoh soalnya sendiri itu ada sebuah ban mobil dengan volume 0,6 dipompa hingga tekanan sebesar 200 kPa. Hitung massa udara di dalam ban jika suhunya berapa gitu. Oke, untuk solusinya sendiri kita udah mengasumsikan sebagai gas ideal. Untuk rumus gas ideal sendiri itu kan persamaannya PV sama dengan nRT. Kita menggunakan tekanan absolut dan suhu absolut. Jadi kita mendapatkan tekanan 100 kPa. Yang dimana P-nya sendiri itu kita mencari tekanannya terlebih dahulu. Kan tadi kan di situ tekanannya 100 kPa. Di sini ditambah 200 sama dengan 300 kPa. Dan kita mencari suhunya terlebih dahulu. Karena di situ di soal itu belum ada ya suhunya. Jadi kita patokin suhunya itu ada 20 ditambah 273 sehingga suhunya itu 293 Kelvin. Kemudian dihitung menjadi M sama dengan PV per RT. P-nya itu kan 300 tekanannya itu dapat dari yang tadi kilopascal. Terus juga kan yang kilopascal itu diubah ke N per meter kubik dikali dengan V. V-nya itu kecepatan. Kita kecepatannya itu bukan kecepatan, volume 0,6 meter kubik dibagi dengan RT. R-nya itu kan 287 nm per kilogram dikali dengan suhunya itu kita dapat 293 Kelvin. Jadi untuk hasilnya, untuk massanya sendiri itu massa udaranya dari di dalam bannya itu kita mendapatkan 2,14 kg. Next. Oke, yang terakhir kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa faktor kompresibilitas Z atau Z adalah parameter yang menunjukkan tingkat penyimpangan gas nyata dari gas ideal. Nilai Z mendekati 1 pada tekanan rendah dan suhu tinggi, namun menjauhi 1 pada tekanan tinggi atau suhu mendekati titik kritis. Persamaan gas ideal digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas dalam kondisi ideal. Akan tetapi, untuk kondisi nyata yang tidak memenuhi asumsi gas ideal. Persamaan keadaan gas nyata seperti van der Waals, Redlich-Kwong, dan persamaan virial digunakan karena memperhitungkan volume molekul dan gaya tarik antar molekul yang diabaikan gas ideal. Next. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.